Oke, jadi intinya itu. Jadi kerjaan Anda nanti akan dilakukan oleh chip. Sekarang yang penting Anda tahu konsepnya, Anda bisa bikin programnya. Nanti programnya Anda kirim ke penghasil chip, nanti ditanamkan ke chip sistem mereka. Ya Anda bayar. Sama Anda seperti Anda tolong nyetakin ke Snappy, kirim aja filenya, terus Anda dikirim hasil print out-nya. Ya, itu yang akan terjadi dengan Anda semua. Jadi pastikan Anda bisa, katakanlah bikin perusahaan Pak, bikin perusahaan bikin chip. Ya bisa. Anda bikin programnya, Anda kirim ke printer yang bikin chips, Anda dapat chipsnya, Anda kasihkan ke customer. Nomor 2, analisis digital dan aplikasinya. Ya, ini lihat aplikasinya, contoh beberapa aplikasi aja. Untuk mobile phone, HP Anda bikin smartphone. Untuk speech recognition, ya. Tadi di apa? Kalau kita masuk ke Bing, ada speech recognition-nya di sini. Artinya dia bisa ngerti bahasa saya. Kita coba ya. Kita tanya pakai bahasa manusia. Di sini ada mikrofon di sebelah kanan. Ya, coba saya tanya ke dia masih tentang bendera tadi. Can you tell me what day is today? Today is Monday, October the 2nd, 2023. Okay. Kalau di itu dia bisa pakai suara. Today is Monday, October 2nd, 2023. Oke. Jadi kita bisa berkomunikasi ya, kita tanya lagi. Oke. Jadi intinya Anda sudah bisa ngobrol sama AI karena dia nerima suara Anda dan dia juga bicara. Bayangkan itu yang akan terjadi. Anda punya 2 komputer aja, biar komputer sama komputer yang ngobrol. Yang nanya komputer, yang jawab komputer. Ya, setelah dia baca hasilnya ini diproses oleh digital, nanti Anda bikin processing sendiri. Suruh dia nanya lagi. Ditanya lagi sama AI, AI-nya menjawab lagi. Ya, jawabannya diproses lagi sama AI yang kedua, bertanya lagi. Jadi 2 AI akan saling ngobrol tanpa Anda. Anda cuma dengerin mereka berdua ngobrol. Itu ya yang akan terjadi dan dua-duanya akan belajar. Artinya mereka akan belajar terus setiap hari tanpa Anda tahu. Tanpa Anda suruh, akan makin pintar berdua belajar. Jadi intinya komputer akan belajar dari komputer. Masa depan kita ada seperti itu. Mereka akan lebih canggih karena kenapa? Akan banyak komputer canggih belajar dari komputer canggih lagi. Tidak seperti manusia ya, mau belajar susah. Akan ketinggalan. Jauh akan ketinggalan kita. Ya, jadi itulah masa depan AI ke depannya. Nah, harus belajar. Itu yang harus dikuasai. Ya, pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Ini pengetahuan AI kembali lagi belum lama, jadi masih bayi dan sedang berkembang. Kita sama-sama belajar dan pastikan Anda bisa cari permasalahan yang bisa diselesaikan di tempat kerja masing-masing. Itu speech, itu baru speech recognition ya, suara. Nanti sama dengan video, ya, sama dengan brain, cara berpikir, bisa telepati dan lain-lain. Itu adalah masa depan analisis digital. Advanced user interface, ya, augmented reality, nanti akan macam-macam multimedia dan lain-lain. Digital assistant, setiap orang akan punya asisten. Jadi, ya, saya dulu nih 2-3 tahun yang lalu pernah berpikir, ya seharusnya saya ini punya ustadz sendiri, ya, asisten dalam hal spiritual. Harusnya saya punya financial assistant sendiri. Jadi dia yang mengetahui saya harus investasi di mana. Harusnya saya punya guru sendiri mau bela diri. Harusnya saya punya guru sendiri tentang kesehatan. Saya tanya dokter sendiri. Itu yang akan terjadi. Ya, setiap orang punya asisten masing-masing. Pak Gali akan punya asisten tentang bahasa Spanyol misalkan karena mau belajar bahasa Spanyol. Pak Daud akan punya asisten tentang otomatisasi.
Siapapun sekarang bisa beli assistant dan bisa tanya atau berkolaborasi dengan asistennya masing-masing. Makanya itu kita bilang digital assistant. Dan saya harap juga taruna-taruni di sini bisa bikin asisten chatbot, bot sendiri-sendiri. Ya, ajarin supaya asistennya lebih pintar dari kita nantinya. Atau ilmu kita semua pindahkan tuh ke asisten. Nanti saya ingin mindahin misalkan pengetahuan saya tentang astrodinamika ke asisten. Biar nanti Anda belajarnya jangan dari saya, belajarnya dari asisten saya. Ya, artinya dengan robot. Itu masa depan kita. Mungkin tahun depan juga sudah seperti itu. Ya, approaching begitu cepatnya ke kita. Autonomous car, ya seperti Tesla, Google Car akan banyak dan sudah banyak sekarang di mana-mana. Tinggal nunggu waktu aja. Smart city, smart grid, smart sensor, smart anything. Smart dosen nanti ya. Gimana lagi Anda belajarnya dari dosen? Jadi sekolahan-sekolahan seperti konvensional sekolahan, saya yakin tidak akan bisa bertahan lama dengan adanya analisis digital. Komunikasi 5G. Wah, apa tuh komunikasi 5G? Ya, high bandwidth. Anda bisa streaming video yang biasanya 5 giga, 6 giga, 5 detik selesai. Ya, mau download. Atau ya streaming ya artinya bisa lihat semua jenis media online. HDTV ya resolusi tinggi, gambar resolusi tinggi. Chips paralel, immersive. Ini augmented reality and virtual reality, itulah masa depan media. Ya, tidak lagi mungkin seperti sekarang hanya 2 dimensi, nanti akan 3 dimensi dan lain-lain. Asetnya belum banyak, tapi saya yakin dengan adanya robot akan bisa diciptakan file-file virtual reality dan augmented reality dengan cepat dan murah.